Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin pegawai Markas Tahfidz Al-Bassam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa dipertemukan kembali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih berada pada pembahasan kitab Al-Juhud, bab al-juhud, keutamaan juhud yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai hadis yang ke-473 dari susunan kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala dzakara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma asaba an-nasa min ad-dunya faqala laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawm yaltawi ma yajidu minad daqali ma yamlau bihi batnahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau menuturkan, mengkisahkan tentang Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Jadi Nu'man menceritakan ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah bercerita, telah menuturkan ma asaban nasa minad dunya. Tatkala itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dunia sudah mulai terbuka, ya. Jadi kemiskinan, kefakiran sudah mulai berkurang di zaman Khalifah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena sudah banyak pembebasan, gitu ya. Banyak harta atau ghanimah yang didapatkan ketika perang, gitu ya. Maka beliau pun menceritakan tentang keadaannya waktu itu. Ma asaban nasa minad dunya, sudah mulai terbuka, rizki Allah sudah mulai diturunkan kepada para sahabat waktu itu. Faqala, kemudian beliau bercerita bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, ya. Kekurangan beliau. Umar bin Khattab menceritakan kekurangan, ya, kekurangan rizki pada saat itu, ya, kekurangan sandang dan pangan. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhullu yawma yaltawi. Saya pernah melihat, kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempoyongan, ya,
perut beliau kesakitan, melilit gitu ya. Kenapa melilit? Karena lapar. Kenapa lapar? Sanudin, kenapa lapar? Karena nggak ada makanan gitu ya. Karena nggak ada makanan. Karena nggak ada makanan sama sekali. Ya, mungkin kita belum pernah merasakan kelaparan ya, kecuali kalau saum gitu ya. Saum juga hanya sehari. Beliau bisa berhari-hari menahan sakitnya beliau ya, sakit apa namanya, perut beliau sakit karena apa? Karena kelaparan. Kalau kita mungkin sakit perut karena apa? Banyak makan bakso dan seblak ya, setiap hari bakso dan seblak, sakit perut sengaja kalau kita mungkin ya, karena kebanyakan yang dimakan yang pedas-pedas, sakit perut. Kalau Rasulullah SAW sangat jauh seperti itu ya, sangat jauh. Justru beliau apa? Sakit perut melilit itu karena tidak ada makanan. Ma yajidu minad daqali ma yamlau fihi batnahu. Sampai tidak ada, beliau tidak menemukan, daqal itu adalah kurma at-tamru ar-rodi ya. Kurma yang sangat murah gitu ya. Kurma yang jelek pun tidak ada gitu ya. Kalau di kita apa namanya? Beras apa? Yang paling jelek? Raskin, beras miskin, atau beras perak, atau beras apa lagi ya? Pokoknya yang paling murah itu pun tidak ada, oh ya. Belum panen waktu itu. Nah, Rasulullah SAW sangat kekurangan pada saat itu. Tidak ada sedikit kurma pun ya, yang buruk pun kurmanya apa? Tidak ada. Karena mungkin belum berbuah gitu ya. Nah, inilah gambaran bagaimana juhudnya sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mementingkan akhirat daripada dunia. Sebenarnya kalau Rasul mau, bisa saja beliau apa? Mengeluarkan makanan dari tangannya, mengeluarkan air dari tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kurma semuanya subur, bisa saja ya. Tapi karena apa? Ini merupakan kejuhudan beliau mengajarkan para sahabatnya, mengajarkan kaumnya supaya sabar di dalam kekurangan, kefakiran dan kemiskinan. Nah, bisa saja beliau ya menjadikan misalnya apa? Batu, mengeluarkan air yang segar, kemudian menjadikan keranjang yang kosong menjadi banyak makanan. Beliau bisa saja seperti itu ya. Nah, tapi beliau tidak mau. Nah, dalam hadis ini maka dijelaskan ada beberapa faedah. Yang pertama adalah bayanul halah kana allati kana 'alaiha allati sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya kita menceritakan ya. Salah satu faedah dari hadis ini adalah bagaimana pentingnya kita menceritakan keadaan Rasulullah SAW, keadaan para nabi, bahkan para nabi bagaimana kekurangan mereka, gitu ya. Menceritakan bagaimana kejuhudan para ulama. Nah, supaya apa? Supaya kita mengikuti mereka, at-ta'asi, ya, qudwah, sebagai suri teladan, terutama Rasulullah SAW yang patut, yang wajib kita ikuti. Nah, beliau sebagai uswatun hasanah. Maka seyogianya kita apa? Bagaimana membaca ya perjalanan Rasulullah SAW dalam bab juhud atau raqaiq ini, supaya apa? Kita tidak terlalu ya memandang dunia ini istimewa gitu ya. Bahwasanya dunia inilah hakir, tidak ada apa-apanya. Kemudian yang kedua, faidah dari hadis ini adalah bahwasanya ta'limun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa ummatahu az-zuhud.
bahwasanya hadis ini menerangkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, kepada sahabatnya, bagaimana bersabar di atas kekurangan, ya, bersabar dengan keadaan yang tidak memungkinkan, ya. Kalau kita mungkin alhamdulillah belum pernah mungkin gitu ya merasakan kelaparan. Orang-orang tua kita dulu di zaman penjajahan itu merasakan. Mungkin Pak Diki ya, dulu orang tuanya, kalau Pak Diki enggak insya Allah. Ini merasakan ya, uyut-uyut kita, nenek-nenek kita. Mungkin di sini siapa? Mbah Cecem, pernah Mbah Cecem? Kapungkur, kelaparan mungkin, kantos deh. Itu nenek dulu, nenek saya gitu udah meninggal sekarang. Nah, itu bagaimana orang-orang dulu begitu ya merasakan kelaparan gitu ya. Jadi kayak yang namanya rumah itu, rumah di kampung atau nggak di kota, itu kalau rumah itu tidak boleh ditutup ya, siang malam tidak boleh. Karena ada gerombolan yang masuk mencari makanan, mencari beras, mencari nasi, bahkan mencari garam katanya begitu ya. Jadi tidak boleh ditutup. Laki-laki pun tidak ada di rumah, ya, mereka bisa ke gunung mengamankan diri, kalau ada mungkin dibunuh gitu ya. Yang ada itu hanya kaum perempuan di rumah-rumah itu. Begitu ceritanya ya. Pada zaman di mana penduduk Indonesia dijajah ya oleh Belanda dan juga Inggris gitu ya, terutama Inggris yang paling kejam, sehingga orang-orang banyak kelaparan. Tidak hanya kelaparan tapi juga mereka dipekerjakan sampai meninggal dunia, tidak diberi makan dan tidak diberi upah. Nah, sekarang juga kaum muslimin saudara kita di mana? Di Palestina gitu ya. Air susah. Ya, apalagi makanan yang berat itu sudah sangat-sangat susah. Ya, kita berdoa untuk mereka supaya Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat derita mereka, mengangkat kekurangan mereka, dan Allah menggantikan dengan kebaikan ya atau pahala, dan juga Allah menggantikan yang lebih gitu ya. Nah, dari hal rizki mereka. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwasanya hadis ini menunjukkan tazkirun nas ya bin ni'am wa aidan asyukru 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu orang tua kita berjuang ya habis-habisan sampai titik darah terakhir mungkin ya, ingin membebaskan negara kita dari penjajahan. Kita tinggal memetiknya. Ini merupakan kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang melimpah untuk kita semuanya. Nah, inilah hadis ini menggambarkan tentang juhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.